Konflik Amerika Serikat dengan Iran belum ada tanda-tanda mereda, ancaman perang masih membayangi wilayah Timur Tengah. Di tengah ketidakpastian ini, sejumlah negara mulai memanaskan mesin perangnya. Apakah ini antisipasi dari meluasnya perang? Kami akan membahasnya bersama pakar PPAU, alumni USR War College, Marsma Punawirawan Agung Sasongkojati, dan alumnus Rajaratnam School of International Studies NTU, Riko Marbun. Saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, ada sejumlah negara, Pak, yang kemudian memamerkan kekuatan militernya. Salah satunya adalah Rusia. Apakah ini juga ada kaitannya sebagai respon terkait dengan perang Iran-Amerika Serikat? Rusia memiliki perangnya sendiri, yaitu perang di Ukraina. Ya. Dan kita tahu juga bahwa negara-negara Eropa itu sekarang makin meningkatkan keterlibatannya dalam perang Ukraina dengan menggunakan rudal-rudal seperti rudal Storm Shadow untuk menyerang. Dan terakhir kali, kayaknya 2 minggu lalu terjadi serangan besar-besaran dari Ukraina terhadap Rusia mengarah ke Moskow, ke ibu kota negara, dan itu sudah melewati batas. Sehingga tentu Rusia ada intelijen khusus yang harus ini diterjemahkan dengan latihan bersama dengan Belarusia yang 40.000 prajurit, dan nama latihan ini adalah termasuk ada nuklirnya, penggunaan nuklir. Karena meskipun orang bilang Putin diktator dan dia tidak perlu bertanggung jawab sama rakyatnya, tapi sesungguhnya Putin harus bertanggung jawab sama rakyatnya karena perang ini nggak selesai kan. Nah, kemungkinan Rusia akan menunjukkan bahwa mereka tidak segan menggunakan nuklir taktis yang tentu dengan daya rendah untuk memastikan bahwa tindakan Barat yang menolong Ukraina dengan penggunaan senjata yang lebih lanjut yang tidak mungkin itu dioperasikan orang Ukraina sendiri tanpa waktu. Tapi ini ada kaitannya tidak dengan perang yang kemudian terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dengan Iran? Tentu ada kaitannya. Ada kaitan dalam konteks informasional, karena itu juga menunjukkan bahwa Rusia memiliki teknologi terbaru dan dia menunjukkan dia punya power, dia adalah mampu menjadi negara superpower juga dan punya kemampuan, dan dia bersedia dengan bersama-sama dengan China bersedia untuk mendukung Iran untuk menstabilkan situasi di kawasan. Dalam kemarin kunjungan ke Beijing, mereka melakukan kesepakatan, dan khusus untuk persoalan di Timur Tengah, di Iran, perang Iran, mereka melakukan statement bersama mengecam tindakan Amerika, tapi juga sedikit mengecam Iran dengan penutupan soal Hormuz. Itu agak ditegurlah sedikit oleh berdua ini, dan tentu sudah ditindaklanjuti Iran, karena saya tahu pada hari ini ternyata Iran sudah mulai mempertimbangkan untuk menurunkan tolnya jadi $150.000 dari sekarang $2 juta, $150.000 dengan bekerja sama dengan Oman. Gini, kalau $2 juta mungkin tidak ada SEP ya, banyak keberatan, tapi kalau $150 itu harga yang maklum, karena lewat Selat Dardanella itu juga senilai itu juga biayanya. Saat dunia dikuasai Turki, jadi Turki tiap pesawat kapal yang lewat menerima uang sejumlah itu. Tentu mereka berpikir dengan perbandingan itu tentu tidak salah sebagai negara pemilik pintu Hormuz, maka Iran dan Oman berhak untuk mendapatkan biaya karena itu adalah wilayah kedaulatan mereka. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Riko. Pertanyaan saya mirip dengan apa yang kemudian saya sampaikan kepada Pak Agung, Pak Riko, bahwa Rusia memamerkan senjatanya bersama dengan Belarusia, kemudian juga di Asia, Jepang melakukan latihan bersama Filipina. Apakah Anda juga sepakat bahwa unsur-unsur ini ataupun praktik ini merupakan upaya untuk kemudian memanaskan mesin militer dari negara-negara merespon perang yang kemudian terjadi di Timur Tengah? Jadi kalau kita lihat dua negara itu, pertama kalau kita bicara Rusia, sebenarnya target mereka itu lebih kepada memastikan bahwa semacam perang psikologis begitu ya terhadap terutama negara-negara Eropa untuk menjaga keterlibatan dalam tingkat minimal dalam mensupport Ukraina. Sebenarnya targetnya seperti itu, karena kalau terjadi perang langsung antara kekuatan nuklir dengan kekuatan nuklir itu tentu ceritanya akan berbeda. Sementara kalau menurut saya yang terjadi di Jepang ini kan termasuk dalam the first island chain. Jadi kita tahu salah satu strategi isolasi terhadap China itu adalah rangkaian dari beberapa negara yang membentuk semacam rantai pulau-pulau. Di antaranya itu ada Jepang, ada Korea Selatan. Jadi latihan militer yang dilakukan oleh Amerika di sana itu sebenarnya berfungsi dua hal. Satu, memberikan pesan kepada China bahwa walaupun Amerika ini terlibat dalam perang yang agak dalam di Iran, tetapi mereka ready. Itu pesannya ke China. Tapi pesan juga ke Jepangnya sendiri itu juga adalah karena kan kita tahu bahwa karena keterlibatan Amerika di Iran itu sangat dalam, sehingga beberapa
peralatan militer itu kemudian yang tadinya digunakan di Jepang dan Korea Selatan itu sempat digeser. Nah, manuver ini sebenarnya memberikan pesan menurut saya kepada baik Cina dan maupun penduduk di Jepang bahwa Amerika itu masih ada loh begitu ya. Amerika itu masih ada di sana. Itu pesannya itu. Sementara kalau kita lihat perang ini lanjut atau tidak, sebenarnya lebih besar ini tergantung dari Trump ini karena Trump ini satu kakinya di perang, satu kakinya di damai. Tapi ini bisa Jadi dikatakan tidak latihan militer ini sebagai gertakan juga kepada Amerika Serikat, khususnya kepada Presiden Trump? kalau saya melihat sih ini lihat latihan mana nih? Latihan Rusia. Ya, latihan Rusia, kemudian juga sejumlah latihan lainnya. Apakah ini juga memberikan gertakan mungkin kepada Amerika Serikat atau seperti apa? Analisa Anda, Pak Riko? Kalau menurut saya tidak. Kalau itu lebih kepada apa namanya, lebih kepada sekutu-sekutu Trump di Eropa. Oke. Karena kalau kita lihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Trump itu justru menguntungkan Rusia. Seperti misalnya mengangkat, sementara dalam konteks perang ini mengangkat sanksi. Jadi Rusia diperbolehkan menjual apa namanya, menjual minyak dan gasnya ke China misalnya begitu. Begitu juga terhadap Eropa, apa namanya, Rusia diperkenankan sementara waktu oleh Amerika untuk menjual gas dan minyaknya ke Rusia. Jadi sebenarnya antara Trump dengan Rusia ini, dan kalau kita lihat kan dari kelompoknya Trump ini, mereka berpendapat, kalau kita lihat di US National Security Strategy itu, mereka menganggap Rusia ini dalam tanda kutip bisa diajak berteman atau tensi peperangannya diturunkan sementara mereka ingin beralih ke China, sebenarnya begitu. Makanya kita banyak melihat kebijakan-kebijakan Trump itu sedikit banyak itu lebih ramah kepada Oke. Rusia, sebenarnya begitu. Oke, saya ingin ke Pak Agung lagi bahwa kita tahu juga Iran ini kan seringkali memamerkan senjata ya, bahkan yang terbaru juga turut melatih serta mempersenjatai masyarakatnya untuk kemudian melatih perang. Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai sinyal dari Iran kepada Amerika Serikat untuk tidak main-main dengan Teheran? Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Iran, baik dalam operasi militer atau operasi lainnya, termasuk operasi menggalang masyarakat, itulah tujuan informasional. Satu, ke dalam untuk memperkuat cohesiveness atau kekuatan di dalam lingkungannya dengan mengajak rakyat. Ternyata ada 30 juta lebih yang mendaftar untuk menjadi pasukan Janadal, nggak salah ya, pasukan cadangan, ya, pasukan yang siap bertempur membela tanah air ya. Itu membuat masyarakat jadi senang, kemudian ditampilkan di televisi, itu adalah propaganda atau perang informasi yang menampilkan masyarakat, semua pihak, semua masyarakat, semua tingkat terlibat, dan itu menunjukkan dunia luar. Karena justru pada saat perang ini kesempatan Iran untuk menunjukkan masyarakat dunia. Kalau tadinya secara sengaja media-media itu tidak menampilkan Iran secara adanya, sekarang apapun di berita di Iran itu jadi masuk, sehingga baik di media normal, media elektronik atau media sosial itu menampilkan semua itu, dan itu merupakan, dan Iran lebih sukses dari Amerika. Iran lebih sukses dari Amerika? Iya, karena Iran tidak saja mengandalkan media-media pemerintah, tapi mengandalkan banyak buzzer, banyak pendukungnya, dan dari negara Global South, hampir semuanya para ini banyak sekali yang mendukung, sehingga menampilkan tampilan Iran yang lebih bagus, lebih cantik, dan itu kelihatan hebat sekali. Dan memang sekarang dari buktinya bahwa Amerika dan pihak Barat, khususnya Amerika, itu kalah dalam perang informasi mengenai dukungan terhadap Iran. Tapi di sisi lain juga, Iran juga ingin menampilkan kemampuan militernya. Dia tampilkan latihan, dia tampilkan apapun itu untuk berikan warning. Dan warning itu masuk. Karena sekarang Amerika pada posisi khawatir, karena informasi terbaru adalah Iran sudah meningkatkan kekuatan pertahanan udaranya menjadi lebih canggih. Bafar 373 yang setara dengan S-400-nya Rusia dan Kordat 15 itu adalah dua paduan yang canggih. Kalau radar jarak jauhnya ya itu bisa mencapai 400 km, tapi radar jarak pendek 120 km punya kemampuan untuk melihat stealth. Oke. Nah, itu yang sekarang dikatakan, dan kemarin sudah terbukti bisa menjatuhkan pesawat F-15 dan pesawat A-10. Jadi praktis semua pesawat seperti F-18, pesawat F-16, F-15 itu sekarang penuh dengan keraguan untuk masuk ke Iran karena terbukti Iran cukup canggih. Kemudian untuk terbang di ketinggian rendah, apapun mau nyerbu lewat helikopter segala macam, terbukti bahwa hampir lebih daripada 20, mendekati 30 pesawat tanpa awak miliknya Iran itu hampir ditembak jatuh semua. Dan pesawat tanpa awak ini pesawat
Tampawai yang harganya 30 sampai 50 juta dan harga mahal, dan itu dihancurkan oleh Iran, jadi mereka tidak punya kesulitan itu. Nah sekarang yang harus dihadapi adalah memang pesawat tanpa stealth, pesawat siluman ini yang mungkin harus ada pertimbangan, hanya tadi jumlahnya kan sedikit, terbatas. Oke, tentu kekuatan militer ini menjadi head to head tersendiri ya antara Iran dan Amerika Serikat, tapi saya ingin ke Pak Riko bahwa tadi Pak Agung menyebutkan Iran ataupun negara revolusi Iran yang kemudian membekali rakyatnya ataupun pemerintah Iran yang membekali rakyat terkait dengan kemampuan menembak dan juga kemampuan militer ini secara tidak langsung memperkuat kondisi yang ada di dalam internal Iran itu sendiri. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan Amerika Serikat? Apakah sebenarnya warga Amerika Serikat ini sudah apatis dengan keputusan yang kemudian diambil oleh Donald Trump, Pak Riko? Kalau menurut saya persiapan yang dilakukan oleh Amerika itu persiapan yang sifatnya bukan non militer. Jadi ini ada dua persiapan dilakukan oleh Amerika dalam menghadapi kemungkinan eskalasi. Kalau dalam kategori militer itu adalah mereka memperbaharui lagi target-target serangan yang setelah mereka lakukan pada saat Epic Fury beberapa waktu yang lalu. Tetapi langkah yang dilakukan yang kedua oleh Amerika itu sebenarnya sifatnya diplomatik dan politik domestik. Diplomatiknya itu seperti apa? Kita tahu ternyata pasca pertemuan antara Amerika dengan Xi Jinping kemarin itu, Trump itu menawarkan kepada Trump menawarkan kepada Iran agar memberhentikan bantuannya terhadap Iran dengan syarat dengan bantuan nanti Amerika akan mensuplai kebutuhan energi Iran, tapi dibeli dalam dolar. Jadi itu salah satu tawaran. Jadi dia ingin mengisolasi Iran dari China. Tetapi yang kedua juga ada langkah domestiknya. Memang betul bahwa secara umum mayoritas mungkin antara 55 sampai 60% rakyat Amerika itu tidak ingin perang ini berlanjut atau tidak menyukai adanya perang yang lama di Iran ini. Tapi ini ada tapinya. Orang-orang kan menyebutkan bahwa politik domestik ini pemilihannya itu nanti November ya. Sekarang yang sedang berjalan di Amerika itu tahap namanya primary. Jadi primary itu adalah pemilihan masing-masing partai, baik Demokrat maupun Republik, untuk memilih calon-calon anggota DPR-nya supaya bisa nanti mereka bertarung di bulan November. Nah, yang dilakukan oleh Trump sekarang ini adalah yang terakhir, dia mengusulkan menggelontorkan dana sekitar 1,8 billion US dollar itu untuk dana kompensasi. Jadi artinya Trump ini sekarang dia sedang mengkonsolidasi basis Partai Republik ya, yang itu sebagian besarnya lebih menyetujui atau bisa toleran terhadap berlanjutnya perang di Iran. Tentu kita masih harus tunggu apakah kemudian geliat politik yang dilakukan Trump di Amerika Serikat ini juga akan berpengaruh dengan situasi di negara lain, karena mesin militer nampaknya ini juga dipanaskan oleh negara-negara lain. Saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu, bahwa tadi kita sudah membahas bahwa ada sejumlah negara, Pak, yang kemudian nampak terlihat memanaskan mesin militernya. Tapi pertanyaan saya, ada pernyataan menarik dari Garda Revolusi Iran yang mengatakan bahwa jika Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan, perang dapat meluas. Apa maknanya? Perang dapat meluas karena mereka sudah mengincar sasaran-sasaran lain. Mengincar sasaran lain? Oh ya, sasaran lain yang tidak akan dibayangkan Amerika katanya. Sasaran lain itu sudah mulai ada yang mempertimbangkan sasaran itu meliputi sasaran di negara lain. Sasaran yang berada di negara Eropa mungkin atau di pangkalan lain yang mungkin tidak menggunakan tidak menggunakan rudal, tapi menggunakan pasukan darat atau menggunakan drone pendek yang seperti halnya Ukraina menyerang Rusia. Di mana untuk menyerang pesawat-pesawat Rusia, dia menggunakan drone yang ditembakkan dari dalam Rusia sendiri. Tapi kalau konteksnya melihat perang Amerika Serikat dan Iran yang sebenarnya belum selesai, apa tujuannya menyerang negara lain? Bukan, dia tidak menyerang negara lain, dia menyerang Amerika, kepentingan Amerika di negara lain. Jadi kan sah-sah saja. Contohnya, umpamanya di Jerman ada pangkalan Amerika, sudah menggunakan drone terbang berapa untuk menghantam. Itu kan sangat mudah, drone kecil yang digunakan menggunakan peledak. Tapi sesungguhnya ceritanya nggak seburuk itu. Ceritanya sekarang adalah dari ada wartawan yang dapat berita bahwa Amerika ternyata mengeluarkan proposal baru yang intinya membuat meringankan sanksi Iran, kemudian dan segera dilaksanakan, karena Iran nggak mau lagi itu minta pesan tertulis dan harus segera dilaksanakan minggu ini, langsung dilaksanakan karena nggak mau janji-janji. Karena JPO yang dulu yang tahun 2015 itu janji-janji tapi kecil pelaksanaan. Sekarang dia mau segera dilaksanakan, sanksi dibuka, uang disetor, yang ya berapapun uangnya ya. Kemudian yang kedua adalah memberi
memberi langsung memberi dana repatriasi untuk perbaikan dan segala macam, dan itu sudah, dan untuk soal nuklir belakang. Jadi memang perjanjian sekarang oleh Pakistan dibuat 2 set, satu demilitarisasi dan soal Selat Hormuz, nanti set kedua nanti ada tenggat waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti soal nuklir dan lain sebagainya. Tapi kita tahu Israel juga nampaknya masih menginginkan perang. Oh ya, Israel tuh ngamuk besar itu. Israel mungkin apapun MOU-nya kan datang, dia nggak setuju. Tapi kelanjutannya begini. Dan akhirnya ini Rubio juga bilang begitu. Rubio bilang, oh ini udah makin deket nih. Makin menarik kan. Karena dia juga tahu nggak mungkin menang sama Iran, ini berarti dia ngincer yang lain. Rubio bilang gini, Iran kita kayaknya sudah deket nih. Tapi dia ngomong, tapi plan B-nya saya siap dengan negara-negara NATO nih untuk buka Hormuz. Masalahnya negara NATO seperti Prancis bilang gini, apa yang ada terjadi di Atlantik Utara ya kita bereskan Atlantik Utara, kita tidak ngurus yang lain. Artinya sebetulnya nggak ada setuju. Tapi pesannya Rubio memberikan pesan, satu, melindungi Trump, bahwa Trump masih kuat. Yang kedua, bikin bahwa ini ternyata mau perjanjian nih, naiklah harga minyak 3% kalau nggak salah itu. Dan yang ketiga, melindungi bahwa dia tetap kuat. Tapi yang terjadi berikutnya adalah bagaimana sekarang Iran menindaklanjuti. Ya Iran akan terus, Iran tidak mau menurunkan. Dan yang terakhir soal Mujtaba bilang tidak bisa dibawa keluar, itu ternyata dikoreksi, itu tidak benar. Yang benar adalah betul uranium tidak keluar, tapi mereka akan menurunkan dari 60% ke tingkat yang lebih rendah di Iran sendiri dan disaksikan oleh negara lain. Nah itu yang terakhir itu. Baik, saya ingin ke Pak Riko. Pak Riko, apakah Anda juga punya informasi soal Amerika Serikat yang nampaknya mengembalikan ataupun memberikan proposal baru kepada Iran merujuk pada 14 poin yang kemudian tertuang di proposal Iran? Ada informasi ini Pak Riko? Sampai sejauh ini kan sebenarnya masih ada multifront diplomasi itu masih terjadi. Saat kita berbicara sekarang ini, kalau saya tidak salah itu utusan salah satu petinggi militer dari Pakistan itu ada di Iran. Kemudian Qatar juga ada di Iran, dan dalam waktu yang bersamaan Menteri Luar Negeri Pakistan itu berangkat ke China. Yang sekarang sedang dicari titik temunya antara Amerika dan Iran ini, itu ada beberapa poin. Titik temunya itu salah satu titik temu yang telah disepakati, yang ini sudah diklaim oleh Donald Trump itu, Iran itu setuju untuk memberhentikan pengayaan sampai kurang lebih 20 tahun. Tetapi ada 2 titik utama yang belum ketemu sampai sekarang. Yang pertama itu adalah material pengayaan uranium itu yang sudah diperkaya oleh Iran, itu Amerika maunya dikasih ke Amerika. Tapi kalau Iran tidak mau, Iran maunya salah satu tadi ada yang disampaikan oleh Pak Agung, atau dia kasih lewat Rusia, begitu. Itu sampai sekarang belum ketemu. Yang kedua, Amerika itu Iran maunya penghentian permusuhan damai di seluruh pihak, di seluruh tempat, artinya perang berhenti total. Tapi itu mungkin tidak, Pak Riko, ketika melihat respon dari Israel. Oh, kalau Israel itu dia pasti melakukan segala cara untuk mensabotase supaya damai ini tidak akan terjadi melalui di Amerika melalui lobby-lobbynya, ya kan, yang menyatakan bahwa ya ini Iran sudah kecapean, ini dihajar aja sekarang once and for all. Satu itu. Yang kedua, kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu itu ternyata kan ada serangan drone yang dilakukan oleh Uni Emirat, dilakukan ke ke Iran kan, begitu. Kalau kita ngelihat Uni Emirat ini teman dekatnya dari Israel. Apa yang dilakukan oleh Uni Emirat ya itulah Israel. Kalau ini terjadi, ini kan artinya secara regional itu bisa tersulut perang baru antara negara Teluk melawan negara Teluk. Dan kalau ini terjadi, jangan lupa itu kan Trump itu katanya dibatasi oleh 60 hari, dan kemudian dia mengatakan perangnya sudah selesai. Tapi kalau ternyata ada alasan baru itu apa? Ada alasan pecah perang yang menyebabkan sekutunya Amerika di Teluk, Uni Emirat misalnya, Bahrain misalnya, Kuwait misalnya teriak-teriak untuk minta dibantu, itu menjadi titik muka atau alasan bagi Amerika untuk masuk lagi. Itu yang mereka cari. Jadi makanya saya bilang ini tipis sekali antara damai sama perang. Dan tentu yang kita dukung adalah perdamaian yang kemudian terjadi dan perang antara Amerika Serikat dan Iran ini cepat berakhir. Terima kasih Pak Riko Marbun dan juga Pak Agung Sasongko Jati telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih. Mari Pak Riko.